Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Ori Dwi Oktanur. Kali ini Ori bakal membahas sosiologi dalam kajian teori sastra pada karya susastra. Mengkaji dalam puisi Wiji Tukul. Setelah kita masuk pada penjelasan dalam mengkaji sosiologi sastra pada karya susastra, bentuknya adalah puisi. Jadi pada kali ini Ori bakal mengkaji sosiologi sastra pada puisi karya Wiji Tukul, penyair yang sangat terkenal. Ini penyair asli Solo yang lahir pada tanggal 26 Agustus 1963. Semenjak kecil hingga dewasa ia tinggal di sebuah kampung yang mayoritasnya adalah tukang becak dan buruh. Oleh sebab itu, puisi-puisinya menggambarkan suka duka masyarakat miskin. Ia menyuarakan kesenjangan dengan ekonomi akibat kebijakan politik ekonomi pemerintah Orde Baru. Langsung saja kita mulai dalam mengkaji sosiologi sastra pada puisi karya Wiji Tukul. Pada pendekatan sosiologi sastra pada puisi Wiji Tukul ini menggambarkan suka duka masyarakat miskin karena Wiji Tukul tinggal di daerah keadaan yang kekurangan ekonomi. Wiji Tukul itu merupakan sosok yang sangat aktif pada organisasi dan kegiatan-kegiatan yang untuk bersosial, seperti antara lain pendiri sanggar Suka Banjir, membuat buletin seni dan budaya Ajang, dan menggerakkan buru-buru pabrik tekstil Stritek untuk mogok besar-besar, dan sebagai koordinator jaringan kerja kebudayaan rakyat. Nah, hal ini dikarenakan puisi-puisinya syarat akan ideologi revolusioner, guys. Oleh sebab itu, Wiji Tukul berkali-kali berurusan dengan militer karena puisi-puisinya itu. Aktivitas sosial Wiji Tukul berakhir sekitar tahun 1998. Pada waktu itu, orang-orang terdekat Wiji Tukul menyadari bahwa Wiji Tukul telah hilang. Karena pada saat itu Wiji Tukul menggambarkan kondisi saat puisi-puisinya itu tersebut dibuat, dan tulisannya mengambil tulisan puisi yang berjudul Tanpa Judul. Pemilihan puisi tersebut itu memperoleh cerminan penindasan yang dialami oleh Wiji Tukul pada khususnya dan pengarang atau aktivis lain yang pada umumnya sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu teori sosiologi sastra yang dikenalkan oleh Diana Lawrenson dan Alan Swingeword. Puisi tersebut mampu digunakan oleh para penulis tersebut karena mampu menambah referensi wawasan penulis mengenai kondisi masyarakat di masa Orde Baru. Puisi sebagai cermin zaman, pengarang dan masyarakat di era Orde Baru, yaitu puisi-puisi karya Wiji Tukul. Namun, pada tulisan kali ini hanya puisi berjudul Tanpa Judul aja yang akan dibahas karena memiliki makna dan pendekatan sosiologi sastra yang sangat mendalam. Langsung aja ya. Nah, langsung aja deh kita masukin bait per bait katanya apa aja sih dari puisi Wiji Tukul ini. Tanpa Judul karya Wiji Tukul. Kuterima kabar dari kampung rumahku. Kalian geledah buku-bukuku. Kalian jarah, tapi aku ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah memperkenalkan sendiri pada anak-anakku. Kalian telah mengajar anak-anakku membentuk makna kata penindasan sejak dini. Ini tak diajarkan di sekolahan.
Tapi rezim sekarang ini memperkenalkan kepada semua kita setiap hari di mana-mana sambil nenteng-nenteng senapan. Kekejaman kalian adalah bukti pelajaran yang tidak pernah ditulis. Nah, itu merupakan puisi yang judulnya Tanpa Judul karya Wiji Tukul. Dalam banget. Dari kata tuh aja udah makna itu dalam banget. Karena pada saat itu ya, katanya pada tanggal 11 Agustus 1996 menunjukkan bahwa pada saat itu Wiji Tukul tuh dalam masa pelariannya yang pertama, awal Agustus, di mana Wiji Tukul memutuskan lari dari tempat tinggalnya. Hal ini dikarenakan pada saat itu kondisi konfrontasi Tukul dengan pemerintah sangat memanas. Alasan Tukul dijadikan buruan pemerintahan Orde Baru karena pemerintah menganggap pergerakan Wiji Tukul itu mengganggu keamanan negara, termasuk puisi-puisi yang dibuat oleh Wiji Tukul. Karena puisi-puisi Wiji Tukul ini beraroma konfrontasi terhadap pemerintah, itulah yang menyebabkan ia harus melarikan diri. Pelarian ini dituangkan pada puisi yang berjudul Jenderal Marah-Marah. Nah, pada saat itu aja dia sempat membuat puisi sebelum dia kabur dari tempat tinggalnya. Nah, pemaknaan puisi secara tekstual dan kontekstual secara garis besar puisi Wiji Tukul itu menjadi cerminan zaman di era pengarang, yaitu era pemerintahan Orde Baru. Zaman yang tergambarkan pada puisi tersebut berkaitan dengan kisah dirinya sebagai seorang penyair di tengah-tengah tekanan penguasa. Dari puisi Wiji Tukul tampak kondisi zaman yang tidak terdapat kebebasan seseorang pengarang atau penyair untuk mengeluarkan aspirasinya. Represi merupakan metode yang dilancarkan pemerintah terhadap pengarang-pengarang yang dicap subversif atau tuh salah banget, salah besar. Puisi Wiji Tukul yang berjudul Tanpa Judul ini seperti yang telah diungkapkan pada pembahasan yang tadi sebelumnya itu dialami pengarang seperti Wiji Tukul, berimbas pada pembatasan bacaan di kalangan masyarakat, pemberedelan buku-buku dan penyaringan informasi kesejarahan merupakan bukti adanya pembatasan literasi. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Wiji Tukul ini diterima di masyarakat sehingga mampu membuat penguasa memberikan tekanan bahkan teror terhadap pengarang dan keluarganya itu. Kita bahas pada bait per bait dari puisi Tanpa Judul ini. Bisa dipastikan ketika Tukul melarikan diri. Pada baris pertama disebutkan, "Ku terima kabar dari kampung." Dari kalimat tersebut tampak bahwa Wiji Tukul itu memang sedang tidak berada di rumah. Orang yang jauh dengan rumah atau tempat tinggal tentunya tidak dapat melihat secara langsung peristiwa apa yang terjadi di rumahnya. Pemilihan kata kampung itu tentu saja memiliki efek perasaan berbeda jika dibandingkan ku terima kabar dari kota. Karena melihat konteks yang ada di dalam puisi, kata kota akan identik dengan pemerintah kalangan atas. Di sisi lain, kata kampung bernuansa komunal, kekerabatan, kalangan bawah atau yang terpinggirkan. Nah, dari baris pertama itu, Wiji Tukul tuh sangat tersiksa karena ia harus meninggalkan istri dan kedua orang anaknya. Dan untuk bertemu keluarganya, ia harus melakukan sembunyi-sembunyi karena ia tuh buronan. Nah, jadi pada sosiologi dan kajian sosiologi sastra pada puisi Wiji Tukul yang berjudul Tanpa Judul ini sangat jelas banget. Di dalamnya itu kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan kita menuangkan pada puisi. Dan sedangkan kita merasakan dan kita menuangkan dan kita jadikan sebuah karya susastra. Dan itu merupakan dari sisi pandangan karya susastra pada penyair terkenal ini, yaitu Wiji Tukul yang membuat puisi berjudul Tanpa Judul. Wiji Tukul membuat puisi ini yaitu untuk sebagai penggambaran kehidupan di sekitarnya, saling melengkapi puisi yang satu dengan puisi yang lain.
untuk memperoleh penggambaran yang cukup lengkap dengan tentang kondisi yang ada di sekitar Wiji Tukul pada saat itu. Jadi Wiji Tukul membuat puisi itu seperti sambung menyambung apa yang dialami, yang dirasakannya pada kondisi dan situasi tersebut. Makna sosiologi sastra yang merupakan pandangan terhadap apa yang ada di kondisi masyarakat. Menggambarkan puisi tanpa judul, karya Wiji Tukul ini sangat mendalami dan memaknai terhadap apa yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat Ori sampaikan. Ori mohon maaf atas banyak kekurangan atau kesalahan kata, karena Ori juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.